Indonesia tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Terdiri dari pegunungan yang menjulang, pantai berpasir putih yang memesona, serta hutan tropis yang memikat hati. Namun, kekayaan negeri ini juga terletak pada aspek lain yang tidak kalah menarik, yaitu semangat musik bawah tanahnya yang penuh dengan energi dan antusiasme. Saat membahas skena death metal di Indonesia, satu nama muncul sebagai ikon yang telah mencetak sejarah dan meninggalkan jejak mendalam di kalangan pecinta musik metal. Berawal dari sebuah distrik di pinggiran kota Bandung yang bernama Ujung Berung. Band ini adalah lebih dari sekadar kelompok musik ekstrem, mereka adalah sebuah fenomena budaya yang telah mengakar dan membumi. Selama lebih dari 3 dekade, kelompok musik ini telah bertahan, menghadapi berbagai perubahan zaman dan tren musik yang datang dan pergi. Mereka tetap teguh, memegang identitas budaya mereka sebagai orang Sunda yang bangga akan warisan leluhur. Perjalanan mereka yang dimulai dari gang sempit di Bandung berakhir di panggung metal terbesar di Jerman dan Inggris, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perjalanan panjang mereka mampu melampaui batas negara dan budaya. Marilah kita telusuri dan analisis sejarah panjang mereka yang penuh dengan perjuangan dan pencapaian luar biasa. Tahun 1990 dapat dianggap sebagai tonggak sejarah yang menandai awal perjalanan yang ekstrem dan berani bagi kelompok musik metal yang dikenal sebagai Jasad, yang dibentuk oleh Yuli sebagai pemain bass. Pada masa itu akses informasi tidak semudah yang kita nikmati saat ini. Sebelum munculnya internet dan ketika platform musik digital seperti Spotify belum ada dalam perbincangan sehari-hari, para pemuda berbakat dari daerah Ujung Berung harus puas mencari referensi musik melalui kaset bajakan yang diselundupkan secara diam-diam serta majalah luar negeri yang baru tiba setelah beberapa waktu. Perubahan formasi anggota band adalah hal yang lazim terjadi pada setiap band baru. Namun, semangat mereka untuk mengeksplorasi dan menciptakan musik yang tidak hanya cepat tetapi juga lebih berat dibandingkan musik-musik lain pada saat itu tetap berkobar. Pada tahun 1996, mereka memberanikan diri merilis demo pertama yang diberi judul Chest La Faille. Meskipun kualitas rekamannya masih sangat mentah dan belum sempurna, kalangan pecinta musik bawah tanah mulai memperhatikan talenta dan potensi besar yang dimiliki oleh Jasad. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai band yang memiliki reputasi serius, terutama berkat kemampuan teknis dan kecepatan permainan musik yang mengesankan. Band Jasad yang terdiri dari 5 personel berbakat, yaitu Muhammad Rohman sebagai vokalis atau lebih terkenal sebagai Man Jasad, Yuli Dharma pada bass, Ferly Suferli sebagai gitaris, Ridwan Purba yang juga memainkan gitar, serta Oki Fadlan yang menghidupkan musik dengan permainan drumnya. Telah mencapai formasi terbaik sepanjang karier mereka yang panjang dalam dunia musik death metal. Kombinasi mereka yang mematikan merupakan perpaduan antara elemen death metal generasi lama yang penuh dengan ciri khas klasik, dipadukan dengan energi dan kreativitas baru dari modern death metal. Hal ini menjadikan mereka sebagai band yang tidak hanya mampu menarik perhatian penikmat musik lama, tetapi juga pendengar baru yang mencari sesuatu yang segar dan inovatif dalam dunia musik metal. Keahlian masing-masing anggota tidak hanya terjalin dengan baik, melainkan juga saling melengkapi, menciptakan harmoni yang brutal namun estetis yang sulit untuk dilupakan. Memasuki milenium baru, band death metal asal Bandung, Jasad, mencapai titik balik signifikan dalam perjalanan karier mereka yang syarat dengan semangat dan ketekunan. Pada tahun 2001, mereka merilis album penuh pertama berjudul Witness of Perfect Torture di bawah naungan label Ratrevo Records yang terkemuka dalam kancah musik metal. Album ini bukan sekadar sebuah perilisan biasa, melainkan merupakan ledakan energi yang berdampak besar, membawa musik mereka ke tingkat yang lebih tinggi.
Lagu-lagu seperti Precious Moment to Die berhasil menjadi lagu wajib dan tak tertandingi dalam setiap konser metal yang mereka adakan, meninggalkan kesan mendalam di hati para penikmat musik keras. Pada era ini, formasi legendaris Jasad terbentuk dengan sempurna, menghadirkan kombinasi bakat dan karakter yang tak tertandingi. Kehadiran Muhammad Roman sebagai vokalis baru memberikan nuansa dan karakter yang sangat kuat serta unik dalam setiap penampilan mereka. Man bukan hanya vokalis dengan suara growl yang menggelegar dan mendalam, tetapi juga dikenal sebagai pemikir ulung dan orator berbakat yang mampu menghidupkan lirik-lirik band dengan kepribadiannya yang karismatik. Dengan kehadiran Man, Jasad mengalami transformasi yang signifikan. Mereka tidak hanya menyajikan band metal dengan ledakan emosi yang marah, tetapi juga band yang mengedepankan landasan pemikiran, membawa pencerahan dan kedalaman makna dalam setiap karya yang mereka hasilkan. Mengapa Jasad dianggap begitu istimewa dan memperoleh tempat istimewa dalam dunia musik metal? Jawabannya terletak pada satu kata: identitas. Di tengah banyaknya band metal di Indonesia yang cenderung mengikuti gaya musik barat dan berusaha keras untuk menyerupai band-band dari Eropa atau Amerika Serikat, Jasad justru mengambil pendekatan yang berbeda dengan menggali dan menonjolkan akar budaya mereka sendiri yang kaya dan beragam. Mereka memperkenalkan konsep Jati Sunda yang merupakan perwujudan dari filosofi dan gaya hidup Sunda yang dituangkan ke dalam musik mereka. Vokalis band Jasad sering dengan penuh semangat dan antusias membicarakan filosofi Sunda di atas panggung, berbagi wawasan dan kebijaksanaan tradisi tersebut kepada audiens mereka. Selain itu, mereka dengan bangga menggunakan bahasa Sunda dalam lirik-lirik mereka, seperti yang dapat dilihat dalam lagu terkenal mereka, Kujang Rompang. Bagi Jasad, menjadi global tidak berarti harus meninggalkan identitas lokal. Sebaliknya, mereka meyakini bahwa identitas lokal adalah bagian esensial dari daya tarik universal mereka. Mereka membuktikan bahwa musik ekstrem yang berskala global dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk melestarikan dan mempromosikan tradisi lokal yang berharga. Inilah yang membuat komunitas metal internasional memberikan penghormatan tinggi kepada mereka, karena Jasad memiliki keunikan dan karakteristik khas yang tidak dapat ditiru oleh band-band Amerika atau Eropa sekalipun, menjadikan mereka sebagai simbol kebanggaan yang menginspirasi bagi banyak musisi di Indonesia dan mungkin juga seluruh Asia. Puncak dari konsistensi dan ketekunan mereka yang mengesankan dalam industri musik ekstrim terjadi pada tahun 2015 dan ke 2018. Pada tahun-tahun yang sangat menentukan ini, band death metal asal Bandung, Jasad, berhasil menembus batasan yang bagi banyak band sejenis mungkin terasa mustahil. Mereka diundang untuk tampil di panggung-panggung terhormat Wacken Open Air di Jerman dan Bloodstock Open Air di Inggris. Kedua festival ini dikenal sebagai ajang metal paling bergengsi dan dihormati di dunia, tempat berkumpulnya ribuan penggemar metal fanatik dari seluruh penjuru dunia. Menyaksikan ribuan metalhead yang datang dari berbagai benua bergabung dalam circle pit yang mengguncang sambil menyanyikan lirik yang diteriakan oleh Man Jasad dalam bahasa Sunda merupakan momen monumental dan bersejarah bagi musik Indonesia. Pada saat itu Jasad tidak lagi hanya sekadar band lokal dari ujung berung. Mereka telah menjadi duta budaya dan bangsa. Di atas panggung internasional tersebut, mereka tidak hanya memainkan musik dengan kekuatan dan intensitas yang luar biasa, tetapi juga memperkenalkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki skena musik yang sangat besar, terorganisir dengan baik, dan kaya akan budaya serta warisan musikal yang unik dan membanggakan. Meskipun demikian, perjalanan band metal Jasad tentunya tidak terlepas dari perjalanan yang penuh dengan tantangan emosional. Mereka harus merelakan kepergian salah satu anggota yang menjadi pilar penting dalam perjalanan karier band ini, yaitu Verly.
Sebagai seorang gitaris jenius yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bermain gitar dan memberikan banyak nuansa serta warna yang khas pada setiap komposisi musik Jasad. Kehilangan Verly merupakan duka mendalam, tidak hanya bagi band ini, tetapi juga bagi seluruh skena musik metal tanah air yang mengagumi karya dan dedikasinya. Kepergian Verly meninggalkan jejak yang sulit dilupakan di hati para penggemarnya. Namun demikian, sesuai dengan makna dari namanya sendiri, jasad yang dalam arti harfiah mungkin dapat hancur dan sirna, tetapi semangat dan jiwa dari band ini tetaplah abadi dan kuat dalam menatap masa depan. Dengan formasi yang ada saat ini, Jasad terus melangkah maju dan mengatasi segala tantangan yang ada. Mereka tetap berkomitmen untuk aktif dalam menciptakan karya baru yang segar, melakukan tour dan konser yang dinanti-nantikan oleh para penggemar, dan yang paling penting adalah terus membimbing generasi muda. Melalui komunitas Ujung Berung Rebels, Jasad mengajarkan nilai-nilai kreativitas dan penghormatan terhadap sejarah, sehingga generasi penerus diharapkan dapat terus berkarya dan mempertahankan kekayaan budaya musik metal di tanah air. Jasad memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesuksesan sejati tidak akan diperoleh secara instan dalam semalam. Ini bukanlah sebuah keajaiban atau keberuntungan mendadak. Kesuksesan memerlukan dedikasi dan ketekunan selama 30 tahun penuh perjuangan, disertai dengan ribuan tetes keringat yang tercurah ketika tampil di panggung yang sempit dan terkadang tampak menantang. Selain itu, kesuksesan menuntut keberanian luar biasa untuk tetap setia pada jati diri, meskipun kita dihadapkan dengan perubahan tren yang cepat dan seringkali menggoda kita untuk menyimpang dari jalan yang telah kita tetapkan. Jasad hadir sebagai pengingat bijaksana. Sejauh apapun pencapaian yang telah kita raih, kita harus selalu mengingat dan menghargai asal-usiola serta akar kita. Jadi, begitulah kisahnya, gengs. Nah, bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, saya minta maaf ya, gengs. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini, tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik, baik itu personil band penyanyi solo, ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam musik luar negeri dan musik Indonesia, semoga musik Indonesia semakin berjaya, amin. Hanya seputar musik.